Tapi gue pengen belajar audio. Gue punya speaker sepasang, pengen belajar, diceramahin orang-orang. Wah, sono nggak bagus. Gue penasaran gitu loh apa. Pengen bikin sound yang bagus. Iya. Di mana sih ini sekolah audio nih di Indonesia nggak ketemu. Gue percaya diri sama apa yang gue dapetin mengenai bahasa-bahasa teknis. Itu gue percaya diri yang dulunya gue kayak reverb, apa sih reverb, echo apa sih. Gue yakin sekarang dan gue malah bisa berbagi ke orang lain. Ya, kawan-kawan LPDK, jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita kedatangan salah satu alumnus yang lumayan sering jalan-jalan. Boleh kenalin dulu dengan Kak Doni ya? Ya, Doni. Ya, dulu di LPDK tahun berapa nih? Itu sekitar tahun 2004-2005. Oke, gini Kak, sekarang dari sibuk apa nih sekarang? Kesibukannya masih sebenarnya masih kayak dulu-dulu ya. Kita masih jalanin event juga, terus jadi konsultan kecil-kecilan. Oke. Audio ya? Audio. Konsultan cinta nih ternyata. Bukan. Terus gue masih produksi juga, bikin buat lagu-lagu gue sendiri. Oke. Gitu. Jadi lulus dari PDK kapan? Tahun 2000? Lulusnya itu sekitar tahun 2005 kalau nggak salah. Sebelumnya udah aktif di kegiatan yang terkait audio atau? Aktif. Jadi awal gue masuk LPDK itu langsung situ aja tembaknya. Gue pengen banget belajar audio. Tahun 94 gue main organ tunggal. Kalau lu bilangnya main gue organ tunggal. Iya. Gitu. Terus beranjak, gue jadi session player, isi album-album orang. Tahun 97 gue malah masih masuk di label Warner. Oke. Pas lagi kerusuhan. Tapi gue pengen belajar audio. Gue punya speaker sepasang, pengen belajar, diceramahin orang-orang. Wah, sono nggak bagus. Gue penasaran gitu loh apa. Pengen bikin sound yang bagus. Iya. Di mana sih ini sekolah audio nih di Indonesia nggak ketemu. Ya singkat cerita, gue ketemu teman gue, senior kita juga ya. Mungkin waktu zaman-zaman di Pluit, angkatan 5 besar kali. Jadi kasih tahu informasi, gue jalan ke situ. Gue ikutin sekolah dan gue pikir tadi belajar audio itu adalah pegang mixer, ternyata gue belajar fisika di mana. Notabene matematika gue jeblok. Tapi gue jadi semangat akhirnya belajar gitu. Itu. Jadi akhirnya karena biasa main musik, akhirnya mulai tertarik gitu. Tapi kan kerjanya sekarang banyaknya nggak main musik nih. Berkembang sih, tetap masih berkaitan aja gitu, berkembang dan tetap masih ada hubungannya sih semua. Jadi yang didapat waktu itu apa aja sehingga akhirnya bisa, sekarang kan berarti kan kalau dulu kan karirnya hanya main musik ya, sekarang kan udah jadi konsultan, udah jadi banyak kayaknya udah hampir semua dijalanin kayaknya ya. Hampir semua benar. Jadi trainer buat produk, spesifikasi produk. Iya benar. Nah, apa yang didapat di LPDK sehingga akhirnya bisa ngerjain itu semua? Waduh, banyak banget ya. Banyak banget gak kehitung. 13 berarti ya. Wah, lebih. Tapi yang paling utama itu buat gue adalah gue percaya diri sama apa yang gue dapetin mengenai bahasa-bahasa teknis. Itu gue percaya diri yang dulunya gue kayak reverb, apa sih reverb, echo apa sih. Gue yakin sekarang dan gue malah bisa berbagi ke orang lain. Itu yang kedua adalah organisasinya. Jadi setahu gue tuh organisasi LPDK ini termasuk kuat ya, maksudnya zaman-zaman gue lepas dari sebelum COVID ya. Sebelum pandemi ini. Ya, sebelum pandemi ini kita masih rutin ketemu Lebaran, Idul Fitri masih rutin. Oh, maksudnya di jaringnya? Jaringannya iya, masih komunikasi. Jadi ketemu sama banyak orang-orang yang concern di dunia audionya Indonesia. Betul, dan rata-rata mereka dari LPDK. Itu catatannya. Jadi tadi ngerti teknis di PD gitu, terus akhirnya punya jejaring gitu kan. Punya jaringan. Itu yang memang didapetin karena bukan cuma karena kuliahnya ya, tapi karena pas lagi kuliah juga interaksi yang sangat kuat dengan pengajar dan juga teman seangkatan ya waktu itu. Yang bisa gue sampaikan ini adalah bahwa pengajar-pengajarnya LPDK tuh benar-benar qualified. Gitu loh. Jadi emang ya itulah yang bikin gue jadi berani karena gue tuh orangnya nggak gampang percaya ketika mereka bisa membuktikan, oh iya benar. Mereka kan rata-rata orang yang sudah concern baik secara teori maupun di lapangan. Betul. Ya, gitu. Karena lepas dari situ kalau kita menurut perjalanan hidup gue nih, itu banyak banget orang yang pintar audio, banyak yang pintar audio. Gue malah sempet punya beberapa hal yang bikin gue jadi agak-agak terkenal gitu karena gue beradu pendapat gitu ya, beradu pendapat. Ya itu
Jadi memang benar-benar dirasakan sendiri karena ada ini ya diskusi yang interaktif kayaknya selama pembelajaran gitu. Terus akhirnya setelah lulus dan mulainya lagi langsung masuk ke dunia industri audio setelah lulus atau gimana? 2000 gue profesional rental ya. Mulai rental sound system, terus berkembang makin gede, gue nggak punya modal, gue jadi konsultan di IO, event organizer. Gue jadi konsultan, pakainya ini. Oke, 2005. Konsultan itu berarti lebih ke arah kalau nentuin spesifikasi buat betul, untuk ini acara lu bagusnya eventnya kayak begini. Nah, terus tahun 2007 gue ceritanya ketemu bini gua, terus ya dibilang harus ada kerjaan gitu yang lebih pasti ya. Ya, karena gue sebenarnya main bisnis gue tuh nerusin usaha bokap. Pembasmian hama. Pembasmian hama itu sampingan gue doang, rental itu hobi sebenarnya. Pembasmian hama. Jauh ya. Agak jauh makanya gue bilang. Tapi masih berhubungan akustik tuh dengan rayap, anti rayap tuh masih ada hubungannya. Iya bisa sih. Tetap masih ada hubungannya. Nah, terus. Udah gitu 2007 gue nekat, 2006 gue setahun setelah dari LPDK, gue nge-apply kerjaan. Apply kerjaan terus pertama agak ditolak gitu ya maksudnya. Di sini tuh agak susah gitu ya. Kebetulan mau terima gue nih temen gue juga. Agak potong jalur temen gue juga. Tapi ya gue buktiin gue bisa. Nggak bisa begadang, gue udah nggak rekaman lagi. Nggak bisa ngerokok, gue udah nggak ngerokok. Tapi di sini masuknya pagi, gue bisa masuk pagi. Pokoknya semua bisa. Tapi harus ngerti audio Don. Gue sekolah audio. Yang bener, iya di mana LPDK. Baru. Catat. Seminggu kemudian gue ditelepon. Singkat cerita gue diinterview, temen gue bilang, gue nggak mau interview lo, ntar dikirain gue subjektif. Anak gue yang lain. Interview, bisa pegang mixer? Bisa pak. Ya udah selesai. Bisa pegang mixer? Bisa pak. Selesai. Jadi itu kerjaan pertama sebagai apa waktu itu? Produk spesialis. Nah cuman yang menarik itu adalah sebelumnya gue nggak pernah naik pesawat ya. Nggak pernah naik pesawat, nggak pernah keluar Jakarta. Nah gue diterima, dibilang nanti lu mulai kerja tanggal bulan Agustus. Gue masih ingat bulan Agustus. Agustus ya, mulai kerja. Ini Juni. Tiba-tiba gue ditelepon, bulan Juli gue ditelepon, lu tanggal 17 lu berangkat ya, kemana? Ke Medan. Ke Medan. Ngapain? Pokoknya lu berangkat, lu kasih seminar. Gue belum masuk kantor lu. Gue belum masuk kantor, gue belum ketemu pegawai-pegawai kantor. Gue masuk ke gue bilang itu kasih KTP segala macam, diurusin tiketnya. Tanggal, gue masih ingat kalau nggak salah tanggal 17 ketemu di bandara. Gue juga nggak tahu ketemu siapa di bandara. Ketemu di bandara, ini nomor teleponnya dikasih gue. Ketemu satu. Dan yang paling gue seneng dan gue kaget juga ya, berdua kaget nih adalah yang gue temuin itu adalah David Klein. Dia kaget lihat gue, lo ngapain dong? Loh, Mas Hafi ngapain? Ketemu, saya mau ke Medan mas. Ya sama kita ke Medan. Ke Medan itu perjalanan pertama gue. Jadi waktu itu sama-sama mengisi dua sama Pak. Iya, gitu loh. Sama-sama mengisi. Jadi gue ngedampingin Mas Hafi, yang ngebantu-bantuin lah masang-masang speaker. Nah itulah. Tapi sebenarnya memang sebelumnya udah kenal produknya ya, memang sudah sangat concern sehingga belum. Belum. Jadi itu belajar lagi. Nah karena gue yakin setelah belajar dari LPDK gitu. Gue yakin basicnya tuh sama semua gitu. Lepas dari brand, basicnya sama. Selama kita ngejalaninnya bener, sama gitu loh. Biar buat teman-teman mungkin yang dengerin jangan langsung ini ya. Underestimate basic audio kayaknya sekolah basic dasar. Jangan. Padahal ternyata itu yang paling penting ya. Itu paling penting menurut gue, itu paling penting. Produk bisa macam-macam, spesifikasi macam-macam, manualnya mungkin agak berbeda-beda, tapi begitu ngerti basicnya langsung bisa ya. Lo lebih gampang menerjemahkan semuanya gitu daripada lo nggak ngerti sama sekali. Jadi ceritanya LPDK bisa terbang nih ya. Bisa terbang, LPDK bisa bikin gue terbang. Sampai keluar negeri loh. Habis itu selalu sering keluar berarti. Gue tiap 2 minggu pasti kita ke luar kota, tiap 2 minggu ya. Nah, pesawatnya udah kayak naik ini. Iya benar. Kita bisa 3 kota dalam 2 minggu. Itu buat kasih training ya? Iya, basic audio. Nah terus setelah beberapa tahun gue kerja di sebuah perusahaan itu, mulai ada peningkatan nih teman-teman. Gue mulai diajak-ajak sama owner untuk lihat-lihat produk ke prinsipal, ke pabrik-pabrik di sana. Udah. Di situ juga gue akhirnya dapat ilmu yang baru lagi. Begini caranya ngedatengin sistem atau alat-alat audio. Kayak gini. Ini pabriknya. Kayak gini ya. Jadi seneng lah. Seneng. Jaringannya jadi lebih luas lagi. Itu bertahun-tahun dikerjain sampai
sampai ini nggak? Sampai waktu itu gue kalau untuk produk spesialis itu sekitar 10 tahun ya. Lumayan lama. 10 tahun. Dan itu beda-beda brand? Beda-beda brand. Beda-beda brand. Terus gue beranjak gue jadi markom, marketing komunikasi. Tapi di markom ini gue juga nggak cuma bikin konten segala macam, gue tetap membedah produk-produk. Jadi dua lah job desk gue sebagai produk spesialis, sebagai pembuat konten juga. Jadi beda dengan marketing biasa yang kalau bukan orang audio yang di-hire ya. Benar. Jadi ada perbedaannya. Jadi lebih ngerti spesifikasi alat dan bisa jelasin yang lebih spesifik buat si konsumen atau klien ya. Betul. Oke, jadi sekarang kesibukan paling utama jadi di markomnya nih sekarang? Baru-baru ini gue udah nggak di markom lagi, tapi gue lagi ngejalanin, gue lagi menikmati, gue lagi jalanin ada satu proyek lebih di rumah ibadah ya. Oke, jadi bikin ini ya, instalasinya ya? Instalasi, tapi itu pun juga gue nggak cari profit, masih belum cari profit nih, karena nih tempat gue sendiri gitu. Awalnya itu adalah tempat rumah ibadah ini meng-hire profesional konsultan. Begitu datang, profesional ini menyebut angka. Di sini orang yang banyak mikir konsultan audio tuh kayaknya remeh-temeh banget. Pas mereka ini kaget lihat angkanya kan. Ya, kaget lihat angka. Terus kenapa nggak panggil si Doni katanya? Panggil Doni, dek. Ada beberapa yang belum kenal. Akhirnya kenalin macam. Oh iya dia berarti ngerti begini-gini. Oh kemana aja Doni? Biasa memang di kampung sendiri kadang-kadang kurang dihargai. Betul. Jadi gue lagi mengerjakan itu dan gue nggak sendiri di situ, gue dibantu sama senior gue, ada Mas Christian. Ya, LPDK juga ya? LPDK juga. Betul. Nah ini kayaknya memang ini ya, jadi dapat expose yang besar karena ini ya, dan nggak diduga kadang-kadang kesempatannya. Jadi kalau ditanya misalnya Mas Doni kerjanya apa, susah kan jawabnya? Ya susah. Susah. Karena hampir semua pernah dijalanin kan kayak gitu. Ya, jadi pernah jadi konsultannya produk, bisa pernah jadi trainer ya, bisa jadi ini juga di markomnya juga gitu dan banyak gitu. Malah gue sempat kerja di event organizer ya, gue jalani AMSAMU ya. Tadinya awalnya gue konsultan audionya nih, butuh sound system gimana gitu. Ya, jadi ngasih tahu spesifikasi ya. Sampai akhirnya gue berjalan, gue jadi show di segala, show director. Yang gue nggak ada sekolahnya sih, tapi sebenarnya gue belajar dari teman-teman LPDK. Gimana sih kalau acara? Oh biasanya acaranya begini. Dari situ sih. Ya, jadi selain apa yang didapetin di kelas juga bisa dapat ini ya, dapat ilmu tambahan. Karena kan kayaknya rata-rata yang sudah ada juga yang udah cukup lama aktif ya, teman-teman seangkatan atau satu kelas biasanya kadang-kadang sudah terjun dulu di dunianya. Jadi bisa menambah hasanah ini ya. Benar. Dan kita masih komunikasi loh. Gue satu angkatan masih komunikasi. Ada Leonardi, Marco, Leo, gue panggilnya Leo lah. Dia pinter matematika dulu tuh. Kalau udah pelajaran lok-lokan, udah dia paling ngerti. Di Papua kita masih kontak. Wah itu kelebihan yang lain ya yang dirasakan gitu. Jadi bisa upgrade diri sendiri karena belajar kelasnya, tapi juga karena rekan-rekan yang lain juga. Itu malah membuat kita bahkan menantang juga ya, dia bisa ternyata. Iya benar. Benar. Jadi asik nih, rekomendasi nggak kalau ada teman-teman yang pengen kuliah audio gitu, ke LPDK aja pasti rekomendasinya. Harus banget. Itu yang gue bilang tadi, jangan lihat basic audionya, justru basicnya itu yang paling penting, harus. Gue saranin situ. Cuman mungkin gimana caranya supaya LPDK ini bisa sampai dikenal sama halayak umum, itu yang mungkin jadi PR kita sama-sama. Bantu dong sebagai markom dulu. Ya itu dia. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Iya, balik ke ini, bantu-bantu kampung sendiri lagi gitu tadi. Lu pasti sih, lu pasti. Karena gue juga nggak mau bikin jaringan gue yang roboh. Menurut gue nih harus udah jadi satu klan yang gede banget gitu loh. Klan yang ngomongnya bukan riat ya. Udah gede banget gitu loh. Ini ada ya memang bener ya, karena mungkin kalau orang yang bergerak di dunia audio sudah pada tahu ya di Indonesia seperti itu. Tapi mungkin buat rekan-rekan yang mungkin belum mendengar tapi tertarik ya, karena kan prospek bisnis maupun profesi di dunia audio di Indonesia kayaknya akan selalu berkembang ya. Sekarang kayaknya udah semakin banyak hal yang alat-alatnya berkembang gitu kan, dan sangat potensial ke depan, masih butuhkan lagi gitu kan. Ya kayak Mas Doni ini berarti sudah hampir semua dijalanin ya gitu ya. Hampir semua. Iya gitu. Jadi kalau ditanya bahkan kerjanya apa, audio aja pokoknya gitu ya. Audio dan itu saling mengisi aja. Iya, bisa event organizer juga, bisa jadi markom juga, bisa jadi ini, tapi karena basicnya di sana tadi, jadi dengan PD berani ya ngambil tantangan-tantangan yang baru tadi. Berani banget dan dasarnya kayak
gue 2 minggu yang lalu gue ngasih training dasar audio. Ya gue harus buka-buka buku lagi kan, sempet lama ya. Rumus-rumus gitu kan, apa jarak, waktu, delay. Nah itu cuma di LPDK lo dapetnya. Lo buka Wikipedia lo nggak akan ngerti bahasanya gitu ya. gitu. Betul. Dan cuman orang-orang LPDK yang bisa ngejelasin itu dengan detail bahasa dengan bahasa yang punya ciri khas. Nggak ngeribetin lah. Ya, gitu. Oke. Dan itu jadi membuat pede sehingga akhirnya berani ngambil banyak percaya diri tantangan seperti itu. Ya. Percaya diri. Dan udah jadi terbang ya. Makasih banget ya Kak Doni sudah berbagi di sini ya. Teman-teman juga nanti bisa sharing ya pengalaman yang lain yang kalau pernah di sini. Silakan alumnusnya LPDK kasih komentar gitu ya. Iya. Nah, apakah pernah atau teman sekelasnya dulu mungkin kasih testimoni ya. Apakah dia dulu seperti apa? Apakah benar seperti yang dikatakan? Gitu. Nanti harus dibuktikan. Harus dibuktikan ya gitu. Oke, makasih banget udah berbagi di sini ya. Teman-teman nanti silakan. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini dan kita akan jumpa di obrolan-obrolan di channel LPDK berikutnya. Pasti dengan kisah-kisah yang menarik, inspirasi yang cukup bagus, dan pengetahuan tentang sound system dan audio yang menarik untuk sama-sama kita bahas. Sampai jumpa kawan-kawan semua, dadah! Bye!